generasi intelektual dan obrolan seru inspirasi OSIS. Jangan lupa subscribe. Sebelum lanjut, tekan dulu tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Geniosis, generasi intelektual obrolan seru OSIS. Nah, hari ini sudah terpampang nyata ya kegantengan bintang tamu kita dari BPJS Ketenagakerjaan, betul ya Bapak ya? Betul. Tapi sebelum kita ngobrol hangat dan hot news atau sesuatu hal informasi yang memang kita harus sajikan kepada masyarakat dan harus disosialisasikan, boleh dari Bapak bisa perkenalkan diri dulu dong untuk bisa kita ketahui ini dari mana aja dan dengan siapa gitu. Boleh? Oh ya, perkenalkan saya Jeffras. Saya di bidang kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan Kota Medan. Saya dengan Arnas, Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kota. Ya, saya dengan Tito, sama-sama staf dari BPJS Cabang Kota. Oke ya, jadi hari ini BPJS Ketenagakerjaan itu datang ya ke sekolah SMK Negeri 1 Morawaho untuk difasilitasi, untuk mensosialisasikan bagaimana sih BPJS Ketenagakerjaan itu. Tapi benar ya, tadi saya sempat menyimak di detik-detik terakhir, bahkan di menit-menit terakhir gitu. Bahkan betul ada yang berasumsi bahwa BPJS Ketenagakerjaan itu adalah BPJS Kesehatan. Nah, boleh dulu nih sebelum kita masuk dan mengulik banyak nih, apa sih perbedaannya gitu Pak? Kan sampai orang bisa berpikiran itu sama gitu. Iya. Jadi emang apa ya, karena nama kami itu kan sama ya kan, BPJS. Jadi emang kadang call name, makanya ya apa ya, kami tuh mengganti call name kami jadi BP Jamsostek. Jadi BPJS Ketenagakerjaan itu kami buat call name-nya jadi BP Jamsostek. Dia membedakan karena warga dan lain segala macam masyarakat itu BPJS, kalau udah ngomongin BPJS ngertinya ya BPJS Kesehatan. Ya benar. Jadi makanya kalau udah ngomongin BPJS dan larinya udah ke BPJS Kesehatan, makanya itulah kami harus membedakan diri, membuat unique name lah ya. Ibaratnya ada call name baru kami bentuk karena kami terbentuk dari PT Jamsostek Persero, namun tidak bisa digunakan lagi kan Jamsosteknya karena udah di apa ya, ibaratnya udah ditransformasikan menjadi badan yang dulunya BUMN menjadi Badan POM Publik, yang dulunya harus mencari profit sekarang nirlaba. Makanya Jamsostek itu, PT Jamsosteknya itu udah nggak bisa digunakan lagi, sehingga call name-nya kami rubah tuh di ini, kantor pusat kami, direksi kami merubah call name-nya yang awalnya BPJS Ketenagakerjaan itu biar gampang gitu orang-orang kenal Jamsostek, jadi BP Jamsostek. Jadi memudahkan tuh, yang satu udah call name-nya BPJS, yang satu call name-nya BP Jamsostek, biar lebih gampang. Panjang dikit nggak apa-apa, yang penting nggak terlalu inilah ya. Iya, takutnya miskonsepsi kan, takutnya Betul, kayak ya. saya sempat menyimak tadi bahwa ternyata orang memang masih ada berasumsi demikian, BPJS Kesehatan itu adalah sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Oke, baik. Kemudian gimana sih cara mendaftar sebagai anggota atau kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan? Pasti itu kali ya yang bisa bantu ya. Boleh. Jawab ya. Ya. Untuk mendaftar ya berarti ya Bu ya? Iya, cara Jadi daftarnya. untuk mendaftar itu sebelumnya mungkin sebenarnya kita ada 3. Jadi kalau disebutkan oleh Pak Anas, kita BPJS Ketenagakerjaan itu punya 3 segmen. Ya, yang pertama itu ada segmen PU atau penerima upah, ya, atau biasa kita sebut itu formal. Yang ini adalah seperti kita itu untuk segmen yang menerima upah secara rutin setiap bulan. Ada yang menggaji. Ada gaji, Betul. ya. Itu gampangnya. Kemudian yang kedua itu adalah BPU. Nah, BPU ini itu adalah segmen untuk pekerja informal. Jadi BPU bukan penerima upah. Misalnya apa aja tuh? Misalnya seperti contoh pedagang, Pedagang, kemudian sopir, driver, nelayan, Penyanyi dangdut. penyanyi dangdut, artis, organ tunggal, seperti Organ itulah ya. tunggal. Artis tuh bener itu, artis. petani. Ini dia
yang punya penghasilan sendiri lah dan tidak ada bosnya. Nah, satu lagi yang terakhir adalah jasa konstruksi, Bu. Jadi contoh nih, kalau di sekolah SMK 1 Wahawi ini ada contoh pekerjaan pembangunan gedung, ya. Jadi pekerjaannya ini bisa didaftarkan ke BPJS Tenaga, malah wajib. Misalnya lagi membangun gitu kan. Khusus pekerja konstruksinya, Oh iya. tukang batunya, tukang kayunya dan sebagainya. Nah, tadi menyebut ke syarat ya. Nah, kalau syarat untuk PU yang formal itu kita hanya membutuhkan sebenarnya 3 komponen penting aja. Ada 3. Yang pertama kita butuh legalitas badan usahanya. Jadi tergantung, misalkan kalau sekolah kita butuh mungkin SK, Oh, iya. penelitian dari mungkin Kemendikbud ya dan sebagainya. Kemudian itu adalah KTP dari kepala sekolahnya mungkin, kalau sekolah Iya, ya. pimpinan. Atau kalau di perusahaan berarti direkturnya. Iya. Dan yang terakhir sebenarnya ini tadi ya, selain legalitas adalah NPWP termasuk ya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah KTP atau data diri setiap pekerjaan. Gitu. Dan mengisi beberapa formulir yang ada. Mohon izin Pak, sebelum BPU ini ibaratnya kita ke PU dulu ya. Nah, itu apakah didaftarkan secara kolektif atau mandiri? Ya, siap. Kalau PU itu didaftarkan secara kolektif. Kolektif ya, Ya, oleh jadi- pimpinan atau perusahaan. Betul, badannya yang mendaftarkan. Jadi bukan masing-masing tenaga kerjanya yang mendaftar sendiri atau membayar sendiri ke fasilitas pembayaran, tapi dikelola kolektif oleh mungkin bendaharanya yang ditunjuk dan sebagainya. Seperti itu. Baik. Untuk bagian umum Atau biasanya. bagian umum. Oke, next BPU. BPU ini cukup sangat mudah syaratnya. Jadi yang penting dia adalah punya KTP, ya. Jadi dia harus warga negara Indonesia, dia memiliki KTP dan dia punya pekerjaan. Jadi nggak Dengan bisa cara nih, apa nih Bang Mo? Dengan cara apa? Misalnya kan kalau ini kan tadi ada SK ya, Ya. kalau BPU selain KTP itu apa aja? KTP aja. KTP aja. Aja. Ya, 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 Sudah itu ya. emang. Semudah itu. Oh, iya iya Jadi iya. kalau iya. mau misalkan kita praktek pun kita hanya buka nanti website kami ada, ya, Mhm. website BPJS Tenaga-Kerjaan.go.id. Mhm. Nanti ada pendaftaran, klik aja BPU. Nanti hanya diminta kita Nomor data-data KTP. seperti nomor KTP, Tanggal lahir. nomor HP, pekerjaannya apa, sama program yang diikuti maka sudah beres. Dan nanti pembayaran ke bank pun ya atau ATM atau proses pembayaran itu hanya pakai nomor KTP saja. Oh iya ya, NIK ya. Cukup itu. Menggunakan NIK. Betul. Baik-baik. Terus yang konstruktifnya Kalau konstruksi ini konstruktif. konstruksi ya Bu ya. Ya, konstruksi ini itu ada dibutuhkan adalah seperti SPK. Jadi kan setiap pekerja itu biasanya ada kerja. surat perintah kerja. Oh ya. Nah, ini dilengkapi dan mengisi formulir data tadi legalitas juga badan usaha, kemudian sama data oleh pekerjanya, tenaga kerjanya berapa. Biodata lah ibaratnya seperti itu. Nah tadi ada 3 nih sektor yang bisa, dan bahkan kalau kalau dari 3 sektor itu berarti semua dong ya, itu tidak ada lagi alasan tidak mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan dong, karena segalanya sudah dicakupi gitu. Iya betul, udah semuanya sebenarnya. Dari formal ada, ininya pro segmennya kita bentuk, formal ada, dari konstruksi juga ada, dan mekanisme manfaatnya sama, kecelakaan kerja, kematian, berituan, itu sama semuanya. Cuma bedanya adalah ininya aja, rate iurannya aja. Misal boleh dirincikan lagi Pak nih, siapa tahu kan di sana para subscriber pengen tahu nih gimana ya kan, gimana? Ya, nah kalau untuk iuran kayaknya Mas Japras enak jadi dalam. Oh iya. Request Mas Tito. Oh Mas iya, arahnya ke sana. Itulah privilege pimpinan gitu. Oh iya. Mau nggak mau nih. Mengamankan Ya, mau nggak mau. Ya mungkin sedikit menambahkan juga ya. Jadi terkait yang tadi ini BPU ya berarti ya konteksnya ya. Kalau BPU itu kan pekerja informal ya, terlepas apapun itu ya, termasuk Bu Ita mungkin saat ini jadi podcaster mungkin kan. Oh, iya. Siapa tahu kan. Oh iya. Oh ada jatuh kipas gitu kan. Jatuh kipas. Misal aja, termasuk juga anak didik kita yang ikut PKL yang kita sosialisasikan barusan, itu juga termasuk kategori BPU. Nah,
Untuk nominal pembayaran iuran di sini itu hanya dimulai 16.800. 16.800 itu untuk perlindungan selama 1 bulan. Nah, jadi kami berikan perlindungan program BPJS Ketenagakerjaannya pada peserta selama 1 bulan, meliputi jaminan kecelakaan kerja, kemudian ada jaminan kematian juga. Nah, kalau semisal seperti tadi, Pak, apakah bisa pembayarannya? Karena tadi ada yang bertanya juga ke pembayaran bisa dilangsungkan 1 tahun atau mungkin per 6 bulan, itu juga bisa di kami. Jadi kita lebih memudahkan peserta juga untuk melanjutkan pembayaran dan melanjutkan kepesertaan. Nah, tadi saya meng-highlight mulai dari 16.800 betul. berarti ada range tertinggi atau tuh apa sih? Apa perbedaan dari nanti mengklaimnya atau gimana? Ada range itu pasti ada lah. Bukan mungkin emang iya, karena biasanya dari nominal berbeda pun pasti beda, ada yang diberikan gitu. Apa bedanya, Pak? Jadi gini, iuran kami itu kan sebenarnya dasar hitungnya dari upah atau gaji yang dilaporkan. Jadi untuk penerima upah atau formal itu kan sesuai dengan UMK kota setempat ya. Jadi kalau misalkan UMK kota setempatnya diikutin itu 8 juta, amin. Amin. 8 juta, amin. Nah, jadi 8 juta itu dikali rate iuran masing-masing program. Jadi untuk kecelakaan kerja itu 0,24, lalu untuk kematian 0,3%, pokoknya 0,24%, 0,3%. Nah, 8 juta dikali berapa tadi? 0,54 berarti. Nah, itulah iurannya untuk penerima upah atau formal. Itu baru 2 program. Kompleks sih. Jadi kalau misalkan ini untuk ditambah program hari tua yang sifatnya tabungan dan pensiun itu ada tambahannya lagi. Nah, kalau untuk informal dimulai dari 16.800 itu dengan upah terendahnya itu di 1 juta. Karena kan untuk informal itu penghasilannya tidak tentu ya. Kadang dapat 200, kadang dapat 500, kadang dapat 30 juta, kita nggak tahu kan. Tergantung apa yang digarap. Iya, betul. Cuma kita buat standar paling bawahnya 1 juta. Nah, 1 juta itu 16.800 itu terdiri dari 1% dari 10 juta untuk kecelakaan kerja, jadi jadinya 10.000, dan 6.800 untuk program jaminan kematian. Jadi totalnya 16.800. Nah, kalau misalkan dia melaporkan upahnya 2 juta, berarti 1% dari 2 juta untuk kecelakaan kerjanya, jadi 20.000. Terus 6.800 untuk jadi 26.800. Jadi emang kenapa kami sampaikan untuk PKL 16.800, teman-teman PKL itu 16.800 karena kan secara penghasilan tidak ada. Benar. Pun kalau misalkan ada yang part-time dan lain-lain itu belum sampai di UMK juga. Makanya kita patok batas bawah paling rendah yang emang ya bahkan untuk rokok sehari pun lebih mahal rokok gitu. Untuk iuran sebulannya 16.800 itu untuk rokok sekalipun masih mahalan rokok. Masih kembalian gitu. Jadi ya itulah untuk iuran informal atau bukan penerima upah. Beda lagi sama jasa konstruksi. Untuk jasa konstruksi itu iuran yang digunakan adalah menggunakan nilai nominal proyeknya. Jadi kalau nilai proyeknya sekian, misalkan ada 1M, nah 1M itu dikalikan, dia bertingkat sih ininya ya, persentasenya bertingkat dari 0,12 sampai 0,24 untuk perhitungannya. Jadi untuk proyek sampai dengan 100 juta itu 0,12%. Jadi kalau dia sampai dengan di atas sekian itu berapa persen kayak gitu. Nah, itu cuma sekali bayar untuk jasa konstruksi itu karena kan dia proyek tuh. Iya benar. Pekerjanya juga continue ada berbeda-beda juga. Dia cuma sekali bayar, katakanlah dia nggak ngitung per orang tuh, dia ngitung proyek aja langsung. Proyek bangunan 100 juta kali di 0,24% ya udah itu dibayar sekali. Nilai masa proyeknya mau itu setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak ada apa-apa.
itu tetap akan kami cover termasuk masa pemeliharaannya. Jadi kalau misalkan masa proyeknya setahun, masa pemeliharaannya 5 tahun atau itu tetap semuanya. Dan pekerjanya kita minta dilaporkan aja tiap bulan. Karena kan kita nggak ngitung orang ya, kita ngitung masa proyek kita ngitung nilai proyeknya aja. Jadi kalau misalkan pekerjanya ada 1, ada 3, ada 5, ada 50, bayarnya sama. Jadi kalau misalkan emang pekerjaannya banyak ya udah laporin aja. Per 30 hari lapor aja ke kami kalau ada perubahan, tidak ada masalah. Jadi itu biar updating data aja. Dan dan itu juga nggak ada tambahan biaya apapun gitu, cuma tinggal laporin aja supaya nggak ketinggalan tuh pekerja-pekerja yang nggak dilaporin ke kami. Takutnya misalkan nggak dilaporin terjadi resiko malah namanya nggak ada pada saat itu. Nah itu sih bisa diklaim jadinya kan Betul. akhirnya sia-sia bukan betul. sia-sia. Oke nih lanjut lagi. Tadi sudah ada ya program BPJS Ketenagakerjaan ya, kayak programnya yang tadi mungkin sebutkan termasuk jaminan kecelakaan. Itu ada berapa Pak? Bisa mungkin lebih didetailkan gitu. Jadi kami itu diamanahkan 5 program. 5 ya. 5 program, yaitu yang pertama kecelakaan kerja, jaminan kecelakaan kerja, yang kedua jaminan hari tua, yang ketiga jaminan pensiun, yang keempat jaminan kematian, yang kelima itu jaminan kehilangan pekerjaan. Nggak ada yang di PHK gitu. betul, Iya. nggak ada yang enak itu jaminan. Kan sekarang banyak ya efisienkan. Nah, Sampai kan ada di yang rumah. di rumah kan saya lihat, mohon maaf nih. Itu TVRI kalau nggak salah ya, Iya. ada lagi viral itu Ya betul. dirumahkan gitu. Nah, itu termasuk juga Termasuk. Jadi mereka kalau katakan dulu kan sekarang memang fenomenanya banyak penurunan tenaga kerja ya. Iya. Fenomenanya itu banyak penurunan tenaga kerja karena cost mungkin dari perusahaan dan segala macam. Untuk teman-teman pekerja yang udah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, itu bisa klaimkan jaminan hari tuanya. Dan selama bertahun-tahun dia dipotong gajinya itu bisa diklaimkan. Habis itu dia juga bisa dapatkan kalau dia di PHK ya, bukan resign. Intinya kalau dia di PHK atas pihak, putus kontrak Bukan keinginan dan segala dirinya. macam. Nah itu bisa diklaimkan ke kami jaminan kehilangan pekerjaannya. Ada manfaatnya ada 3, uang tunai 1 itu pelaksananya kami, yang kedua pelatihan Oh ya, biar itu terdapat. betul. Iya. Pelatihan itu dari Kementerian Ketenagakerjaan. Oh, iya, Yang iya. ketiga itu akses lapangan kerja. Itu juga dari Bagus Kementerian. ya, karena sudah dilatih di Ketenagakerjaan. ini nih, nanti perusahaan ini butuh ini loh. Betul, Ya. nyiapinnya di situ. Itu untuk jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi emang uang tunainya kami yang menyediakan. Dan untuk pelatihan dan akses Semuanya lapangan kerjanya dibiayai. itu di kementerian. Jadi emang itu semuanya dibiayain oleh pemerintah. Nggak ada biaya tambahan. Kalau jaminan kehilangan pekerjaan itu pure iurannya free. Jadi dia bantuan iuran dari pemerintah sama iuran kecelakaan kerja dan kematian yang di apa bahasanya ya? Yang dialokasikan Alokasikan, iya. Jadi dia nggak nambah. Cuma emang ada syaratnya untuk mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. Perusahaannya harus patuh dan dia harus terdaftar di BPJS Kesehatan juga. Oh gitu. Ya. Betul, kalau dia terdaftar di BPJS Kesehatan milik pemerintah yang dibayarkan pemerintah nggak dapat tuh. Oh gitu. Iya, jadi kalau dia udah terdaftar di KIS-nya Kartu Indonesia Sehatnya nasional, itu dia nggak bisa dapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. Dia harus terdaftar di BPJS Kesehatan atau JKN-nya perusahaan, karena kan dia pekerja swasta. Jadi kalau yang ASN mohon maaf nih nggak bisa ya. Nggak dapet. Oh, iya. Karena memang kami nggak mengelola ASN. Oh iya benar-benar tadi sudah dibahasakan ya. Dulunya ya emang dari dulunya Iya. di BPJS Kami Kesehatan. dari dulu mengelola luar pemerintahan. Dari, ya. Bahkan yang sekarang kesehatan swasta pun diambil alih oleh Betul. saya sempat menyimak. Yes. Oke lanjut next. Nah tadi sudah sektor nih, kemudian cara mengklaim Pak. Kan misalnya ada beberapa trouble kayak malas ngurus susah atau Iya. malas ngurus diribetin gitu. Iya. Betul. Itu
itu gimana cara mengklaimnya, atau saya jauh nih dari Muarawaho ke Sangatta atau ke Bontang misalnya gitu. Ada alternatif lain nggak? Kalau klaim kan banyak di kami ya, ada yang ini, ada yang kalau kecelakaan kerja kan yang pasti yang ngurus pemberi kerjanya atau keluarganya. Jadi kalau kecelakaan kerja itu langsung dilarikan aja ke rumah sakit. Nanti untuk syaratnya ada formulir laporan KK1, laporan kecelakaan kerja 1, itu dilaporkan pada saat masuk ke rumah sakit beserta deskripsi berita acara kejadian yang dilengkapi 2 orang tanda tangan dan administrasi lain lah seperti foto dan lain segala macam. Nah itu nanti langsung dibantu sama rumah sakit. Jadi yang pasti larikan aja dulu ke rumah sakit. Secara administrasi semua nanti akan dibantu oleh rumah sakit. Dan kami wajib pastikan itu berjalan dengan baik. Terus yang kedua, kan ada banyak ya jaminan di kami. Yang kedua itu hari tua dulu deh sama pensiun. Itu kan orangnya masih hidup, udah berhenti bekerja atau pensiun, mau ambil uangnya ke kami, itu kalau jauh bisa menggunakan apa namanya? Aplikasi. Lapak Asik namanya. Lapak Asik. Layanan apa panjangan? kontak fisik. Ya, layanan tanpa kontak fisik. Namanya Lapak Asik. Nah, itu daftar antrian online-nya melalui website kami yang disampaikan Mas Ita tadi, bpjskenagakerjaan.go.id. Nanti dapat antriannya tanggal berapa. Habis itu pada saat daftar lengkapi syaratnya, KTP, kartu, terus surat keterangan berhenti bekerja. Kalau tidak ada, itu bisa pakai ID card dan lain-lain yang menunjang lah kalau emang dia pernah bekerja di sana. Nah, baru setelah itu dia dapat kapan wawancara, jadwal wawancara dengan customer service kami, kapan wawancaranya. Nah, setelah wawancara itu maksimal 3 hari kerja udah udah masuk ke rekening. Nah, itu untuk hari tua dan pensiun. Nah, kalau yang meninggal dunia pasti kan meninggal dunia dulu. Syaratnya. Iya. Kalau syaratnya pasti kan meninggal dunia terlebih dahulu, nanti yang ngurus keluarganya. Iya. Karena kalau yang meninggal dunia Meninggalkan yang lah. ngurus kami yang Yang kabur. khawatir. Meninggalnya Kok bangun kabur lagi nih? setengah. Atau sempat ngurusin ini gitu, padahal enggak gitu. Iya, berarti ada lagi nih, saya sempat cari-cari informasi tentang BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan ada mengatakan bahwa nggak bisa diklaim karena data nggak sesuai. Betul. Nah, itu gimana tuh solusinya? Itu sering banget terjadi. Terjadi. Sering banget terjadi, terutama di perusahaan-perusahaan perkebunan. Gitu. Karena data mereka mungkin ini ya, ngambil pekerja kan yang di luar, Benar. dari luar kan, dan pada saat direkrut tidak memiliki KTP atau mungkin KTP-nya tidak valid ya, pada saat itu ya kami ini nanti kami bantu. Emang itu mau nggak mau, suka nggak suka harus klaimnya ke kantor. Nanti akan kami kasih juga formulir koreksi data. Baru nanti setelah di formulir koreksi data kami proses datanya, sekaligus nanti kami proses untuk jaminan hari tuanya atau tabungan uang-uangnya yang mau diklaim. Jadi sebenarnya mudah, tapi akankah lebih mudah lagi kalau pada saat didaftarkan datanya udah valid gitu. Nah, kalau mungkin ini udah dulu lah ya, pekerja yang dulu kan emang kalau dimulai dari tahun 2019 ke depan ya, saat ini sampai dengan saat ini itu alhamdulillah udah bagus datanya. Cuma mungkin yang di bawah kan yang klaim sekarang kan yang pekerja tahun 80-an, 90-an yang emang belum pada saat itu didaftarin ke kami, belum iktp, masih yang kertas itu kan, yang ada cahaya tembus, ada betul. Nah, ya wajar kalau misalkan memang ada perubahan data yang mungkin ada pada saat didaftarin saya belum ada gelarnya, di sekarang saya udah ada gelarnya dan lain-lain segala macam, karena sesensitif itu datanya. Gitu. Betul. Jadi typo dikit itu bisa. Betul. Makanya typo dikit itu harus tetap dikoreksi dan kami harus menyesuaikan permintaan dari mereka, bukan kami yang mengkoreksi. Kalau kami yang mengkoreksi berarti kami udah melanggar hak penggunaan data kok. Makanya mereka yang harus memperbaiki data harus diminta oleh yang bersangkutan. Dan emang fenomenanya seperti itu, wajar. Menurut kami sih wajar ya, karena memang yang ngeklaim dulu KTP-nya masih KTP nasional, bukan di KTP. Yang paling jadul. Sekarang aja sudah ijazah kan gitu. Iya, makanya. Baik.
Terus ini ngomong-ngomong tentang AI, kita ke ngomong teknologi dulu nih. Kan ada beberapa pekerjaan yang bilang karena AI termasuk Iya, customer service karena melayani 24 jam tanpa mengeluh. Kok ini ganggu tidur, kalau manusia kan ini kan bukan jam kerja gitu ya kan. Ada nggak dari BPJS Ketenagakerjaan yang memang bisa menjawab cuma tag namanya aja gitu, terus dia bisa menjawab misal cara mendaftar dia atau mengatakan bahwa di Bontang jam kerjanya jam berapa tanpa harus kita cari ke Google kan biasanya kita di WA aja gitu kalau di Iya. sana. Ada nggak Pak? Kalau untuk sekarang kan nggak punya ya yang seperti itu. Tapi kalau di chat di Meta itu biasanya ada muncul kan cara klaim BPJS Tenaga Kerjaan seperti apa itu muncul siap. semuanya kayak gitu. Jadi kalau di kami sih digitalisasi belum mengarah ke artificial intelligence ya. Karena emang belum sesiap itu mungkin juga, atau mungkin emang infrastrukturnya belum ada, dan kami memang tetap membutuhkan manusia untuk melakukan konfirmasi Pelayanan. data. Konfirmasi data itu masih tetap wajib dilakukan oleh orang gitu. Siap. Karena kadang manusia bisa hilap pada saat daftarin ya dibenerin Apalagi juga lagi sama gabut manusia. gitu. Iya. Makanya itu sih. Jadi kalau AI sih belum, kami masih belum mengadopsi AI, tapi kami udah mengarah ke digitalisasi, dimulai dari apa ya, prosedur klaim udah di online kan di aplikasi JMO kami. Kami ada aplikasi nama JMO, Jam Trusted Mobile, itu bisa cek saldo langsung di sana. Kami anjurkan untuk cek saldo setiap 3 bulan. Terus bisa langsung klaim di sana. Untuk saldo di bawah 10 juta itu nggak sampai 10 menit cair. Cepat aja. Cepat aja itu ya. Untuk saldo di bawah 10 juta semoga bisa naik ke atas, karena emang kalau di atas 50 juta kami wajib konfirmasi ke ARD biasanya. Ini orangnya benar apa enggak kerja di sini. Takutnya sudah di bawah atau di mana gitu di mana gitu. Itu. Jadi Ada yang setelah klaim. itu fasilitas kesehatan juga bisa dicek di sana. Selain itu juga ada fasilitas lainnya di aplikasi itu, dari streaming. Kalau yang menonton telenovela, menonton Wah, bagus nih, bagus nih. Ayo. ada di Daripada aplikasi Netflix berbayar. di aplikasi Jam Trusted Mobile itu udah ada. Oh, gitu ya. Jadi RCTI Plus udah ada di sana segala macam. Jadi bisa digunakan. Pengennya super app, tapi semoga itu bisa nanti Amin. arahnya ke sana. Amin yang kencang. Amin. Sampai kalau mau simulasikan terkait dengan jaminan hari tua, kita kerja sekarang, pensiun di tahun sekian, itu dapat berapa nanti ininya hari tua sama pensiunnya itu bisa. Jadi kita bisa simulasikan angka pada saat kita pensiun kita punya uang berapa nantinya. Nah, kayak gitu itu bisa ada di aplikasi kami. Jadi biar itu juga menjadi preventif ya, pada saat hari tua kita mau bikin usaha apa nantinya, karena itu kita harus mikirin hari Nggak tua produktif kan. lagi secara fisik, usia gitu. Sudah bersiap. Itu yang perlu dipersiapkan oleh para pekerja. Nah, apalagi gensi yang sekarang, aduh nih. Itu harus awareness, mereka harus Banget. untuk ketenaga kerjaan ini. Baik. Kemudian ada lagi nih. Ini yang tadi saya sempat tanyakan ke Mas Tito nih ya kan. Saya juga lihat lagi, searching lagi tuh, bahkan mengatakan mohon maaf kemarin suami saya meninggal gitu. Ternyata ketika datang ke BPJS Ketenagakerjaan dapat beasiswa, anaknya dapat beasiswa gitu. Oh iya. Itu apa memang syarat kata Mas Tito tadi syaratnya harus meninggal dulu. Betul. Tapi maksud saya tuh apakah membayar di range 16.800 atau sampai yang keanggotaan ini bahkan istrinya sendiri pun kaget, kok anak saya dapat beasiswa gitu. Betul. Sebenarnya untuk beasiswa itu kan haknya emang udah salah satu manfaat pokok dari jaminan hari tua, bukan jaminan hari tua, kecelakaan kerja dan kematian. Dua program itu memiliki manfaat beasiswa. Cuma syarat dan ketentuan berlakunya berbeda. Jadi kalau untuk di jaminan kecelakaan kerja, dia anak mendapatkan manfaat beasiswa jika si tenaga kerja tersebut meninggal dunia karena kecelakaan kerja atau cacat atau letap. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Betul, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah,
jika si pekerja tersebut memiliki anak usia sekolah, maka si anaknya maksimal 2 orang anak itu berhak untuk mendapatkan bantuan beasiswa dari kami sampai ke perguruan tinggi. Nah, kalau dia di program jaminan kematian, manfaat beasiswa itu menempel pada saat si tenaga kerja sudah membayar iuran selama 3 tahun berturut-turut. Jadi selama 3 tahun berturut-turut, kalau misalkan tidak ada putus iuran per bulannya, dan ibaratnya kalau terjadi resiko meninggal dunia, bentuknya apapun itu, baik itu Kecelakaan dan sebagainya atau sakit di luar hubungan kerja, sakit, bunuh diri dan segala macam, itu si anaknya bisa mendapatkan beasiswa sama manfaatnya 2 orang anak maksimal usia 23 tahun atau belum bekerja. Lalu dia udah dibiayai sampai dengan perguruan tinggi kayak gitu. Kalau nominalnya berapa Mas? Di SD range SMP itu. total untuk 2 anak ya. Untuk 2 anak itu total keseluruhan sampai 170 juta. 174 ya. Ya dari dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi untuk 2 orang anak. maksimal. Betul. Dibiayainya kami bayarkannya tiap tahun biasanya. Tiap tahun. Jadi kalau misalkan katakanlah dia naik kelas nih, amit-amit tapi ada pekerja meninggal dunia meninggalkan anak usia sekolah kelas 4 SD. Nah, pada saat dia pada saat naik ke kelas 5 itu nanti akan kami bayarkan beasiswanya per tahun. SD itu 2 juta, 1,5 betul, 1,5 setahun Yes. untuk 1 orang anak. Kalau anaknya 2 berarti 1,5 kali 2. Nah, kelas 5, kelas 6 itu per tahun kami biayai ini, kami kasih beasiswanya masuk SMP. Nah, masuk SMP dia pada saat bagi rapot segala macam bisa diklaimkan beasiswa ke kami. Setahun maksimal. Setahun 3 juta ya? 3 juta ya. 3 juta itu setahun untuk 1 orang anak maksimal 3 tahun. Jadi nggak boleh tinggal kelas doang. Banyak keenakan. Nah, habis itu dia lanjut nih, kami lanjut ke SMA. SMA itu di 6 juta per tahun. 6 juta per tahun, maksimal 3 tahun. Nanti pada saat dia memutuskan untuk masuk kuliah atau ke perguruan tinggi, per tahunnya 12 juta untuk 1 orang anak. Dan kenapa ini dibentuk supaya teman-teman pekerja itu nggak worry kalau misalkan terjadi risiko meninggal pada dirinya sendiri. atau terjadi kecelakaan kerja, maka anaknya itu kami jamin pendidikannya sampai dengan dia lulus, asal dia mau. Asal dia mau. Jangan mikir, Bapak masuk aja BPJS Ketenagakerjaan, pergi dengan tenang gitu ya kan. Istrinya biasanya. Oh gitu. Oh gitu. Bapaknya udah tenang di sini. Tidak kepastian pendidikannya Sudah terjamin, iya dari benar-benar. perlindungan yang dilakukan oleh orang tuanya ya, baik itu suami atau istrinya, penting udah terdaftar. Kadang nanya habis itu, Pak ini nggak bisa diklaim sekaligus. Kalau diklaim sekaligus itu bukan jadi beasiswa, jadi motor nanti. Alokasinya lain-lain. Nah, beda lagi. Oh iya. Kalau Jabras tadi mau nambahin apa? Cuman ini aja, datanya harus balik lagi, harus valid. Iya betul. Karena kami himbau. kebanyakan kasus yang kami terima ya mungkin beberapa lah ya di surat nikah. Nah, ini kan pasti banyak nih. Oh iya betul. Nah, ada apa tuh kayaknya? Mungkin pada gimana terkait pernikahan. Boleh ini penting. Dia penting banget. Ini penting. Emang mungkin versi lain nggak ada hubungan sih, tapi ini penting loh. Iya, Penting nih. Penting. Jadi Kita emang sebagai cewek loh. Nah, gitu. jadi penting sekali untuk administrasi pernikahan itu dilegalkan secara negara. Karena secara hukum ahli waris Nggak ada regulasinya. Betul. Pada saat dia katakanlah nih ada tenaga kerja meninggal dunia, dia meninggalkan istri, tapi istrinya kasih istri. Nah, secara hukum si tenaga kerja tersebut itu masih bujang. Secara hukum, secara agama masih lajang. Masih lajang lah ibaratnya. Nah, secara agama emang dia udah berkeluarga, tapi secara hukum
si istrinya tidak memiliki hak untuk mengklaim jaminan kematian. Karena memang administrasinya tadi. Betul. Karena kita kan hidupnya di negara hukum. Benar. Nah, makanya memang itu harus mereka prosesnya harus lebih panjang lagi, harus melegalkan lagi ke pengadilan agama. Kalau masih ada orangnya Pak ya. Nah, itu. Enak aja. Tapi sih, makanya mulai sekarang sih kami tuh menghimbaunya Hah? yang belum legalkan pernikahannya mohon untuk dilegalkan pernikahannya. Silakan dihukum kalau salah. Jadi rebutan warisan kan? Iya, Ngaku-ngaku kan. Oh, gitu. benar. Itu sih. Oke. Bagus banget ya hari ini, banyak lagi kesalahan, tapi tetap itu aja. Kalau saya ini perspektif saya bahwa kita rugi banget bekerja kalau nggak masuk di BPJS Ketenagakerjaan. Ibaratnya kayak kita, nyawa kita nih kalau sudah kita masuk ke BPJS Ketenagakerjaan artinya meninggal pun itu bisa kita kayak saya sudah pergi dengan tenang gitu. Ada tagline-nya, kerja keras bebas cemas. Ulang Pak, ulang. Kata-kata hari ini Pak. Oh, gitu. Anak Gen Z kayak gitu Pak, Oh, tiap gitu, hari iya. mereka nanya gitu. Kata-kata hari ini? Hah? Kata-kata hari ini? Anjing saya peka Pak, saya peka. Kata-kata hari ini Pak. Kerja keras bebas cemas. Cakep. Oh kirain ubur-ubur ikan lele. Oh, iya. Lanjut mati tole. Bebas cemas itu tagline Tagline kami. Oh gitu. Jadi kita disuruh tetap kerja keras ya kan? Tapi juga nggak usah cemas karena sudah ada yang dilindungi. Mungkin nanti kalau di YouTube bisa aja dicari kerja keras bebas cemas itu keluar tuh. Ada yang iklannya Ular. Macam-macam ya. Oh kayaknya jadi tiktokers nih, Iya. youtubers nih, biasanya sih gitu. Sekarang kan kita ya nggak bisa menafik, orang-orang lebih banyak screen time hanya untuk entertain diri. Dan kalau kita sosialisasinya kayak kaku, itu kayak apa sih? Ya, Skip ya nggak sih? sudah. Skip. Makanya di HP kan sekarang ada laporan ya screen time-nya berapa ya. Oh iya benar. Kayak Cuma berapa? YouTube paling panjang deh. Maksimal 10 menit kalau nggak salah ya. Nah, misal Pak gini, saya bekerja di sebuah perusahaan, tapi kata perusahaan saya gitu, Ibu sudah saya daftarkan di BPJS Ketenagakerjaan, tapi saya worry gitu, iya nggak ya gitu. Gimana cara ngeceknya Pak? Mas Ya. atau Mas Vito? Atau menghubungi Mas Vito? Ya, jadi kalau untuk itu bisa ya. Kalau cek untuk itu tuh bisa kita yang pertama adalah mungkin kartu digital dulu. Jadi gini, biasanya kalau kita didapatkan perusahaan itu sekarang memang kita tidak terlalu ya, bukannya mampu sama sekali. Jadi kita sudah beralih ke digitalisasi. Jadi makanya kita mengurangi yang namanya mungkin kertas fisik untuk cetak kartu. Jadi kita sekarang bisa melalui digital. Nah, kartu digital ini pun fungsinya sama sebenarnya dengan kita punya kartu fisik. Nah, tadi menyambung pertanyaan Bu kita tadi, jadi kalau kita mau tahu ya Bu ya, worry tadi ya, Ya. benar nggak sih ini kata Ya. Bu saya gitu kan? Yang dilakukan pertama adalah buka HP dulu sih. Oh pasti. Nah, Ada kuota nggak? Nah, kemudian download aplikasi namanya JMO, Nah ingat JMO Mobile. Jam Sostek Mobile. Yes. Nah, nanti di situ kita hanya butuh yang namanya email ya, biasanya kan email ada lah ya. Akun. Email. Itu harus disosialisasikan Pak. Sosial Iya. Kadang nomor HP aja lupa. Iya nggak sih? benar. Relate nggak sih? Relate. Tapi punya Facebook. Oh. Kita gitu ya biasanya. Siapa tahu pegawai Meta. iya. Lanjut terus. Jadi ada email, ada nomor HP, sama yang terakhir ini minta data sama HRD perusahaan yang namanya nomor BPJS Ketenagakerjaan. Nah jadi di setiap perusahaan itu sudah kita bekali yang namanya sistem pelaporan online. Jadi di situ biasanya HRD ya, HRD itu bisa melihat nomor peserta BPJS Tenagakerja setiap karyawan. Nah, nomor ini dibutuhkan untuk melakukan pendaftaran registrasi aplikasi JMO tadi. Jadi kalau ini nomor ini kita belum tahu nih, Gimana bisa. dong? Nah, kecuali terus kemudian, Mas saya udah minta berkali-kali nih, Udah tapi nggak dikasih. Nah, telepon kita ada call center ya, namanya nomornya adalah 175. Itu silakan nanti ditelepon aja. 3 digit aja. 3 digit aja ya, 175. Bebas pulsa nih Pak. Pulsa, bebas ya. Biasanya Kayak tekan Iya. nomor 1. kayaknya masih belum sih ya. Awal Ada bagus. sedikit lah mungkin yang dikeluarkan. Nah, nanti silakan sampaikan dari perusahaan apa, KTP mungkin dan sebagainya. Dia akan dibantu. Atau kalau mungkin
dekat dengan kantor cabang, datang aja. Atau misalkan punya pembina ya, hubungin janjian mau ke kantor, nanti silakan tanya ke bagian CS di depan itu kantor, mungkin tunjukkan aja KTP, kemudian mungkin semacam legalitas ya dari perusahaan dia tempat bekerja. Paling Sudah. betul nggak ID karyawan di card, sana, ID Sertifikat, ID card. tanda pengenal lah, ya tanda kan. kenal. Nanti kelihatan semua kan dicek, oh saldonya berapa, bulan ini udah terbayar kantor dulu, apakah nunggak, itu kelihatan. Jadi ibaratnya memang kita butuh data pimpinan ya. Tetap data itu tuh. Iya. Butuh ya. Kecuali misal kalau memang kita nggak dapat data pimpinan ya datang ke kantor. Betul. Nggak bisa langsung menghubungi bapak-bapak. Bisa, paling kita bantu untuk alamat kantornya aja. Oh gitu. Nanti silakan datang ke Oh iya kantor. sama aja kembali nol ya Iya, kan. betul. Oh, ya, it's okay. Untuk pendaftaran sebenarnya bisa menghubungi. Nah, nanti untuk pendaftaran sebenarnya pendaftaran terkait dengan ini untuk pendaftaran tenaga kerja bukan penerima upah atau misalkan penerima upah formal segala macam itu bisa ngubungin teman-teman Mas Dito, Mas Jepras atau masih memungkinkan. Cuma kalau untuk pengecekan memang kami ini terbatas di role. Jadi emang harus dari tim layanan yang harus mengecek itu karena Beda divisi lah. betul, strict audit. Iya. Job desk-nya lain. Aduh, luar biasa ya hari ini. Jadi kalau seperti kita bisa simpulkan bahwa ya itu tadi kata-kata hari ini apa ulang Pak Hai sebenarnya gitu. Kerja keras bebas ya Mas. Nah, artinya kalau kita pun bekerja baik itu kita mendapatkan upah ataupun secara informal ya berpenghasilan sendiri, nggak punya perusahaan ataupun tidak dinaungi perusahaan, ya boleh mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Tadi cuma KTP saja ya kan. Kalau yang upah ya tadi sudah disampaikan bahwa ada beberapa memang administrasi yang harus dilengkapi gitu. Bapak terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Gimana? Ini the first time berdatang ke SMK Negeri 1 Merawahoy. Iya. First time-nya. Biasanya di mana, Pak? Lewat aja biasanya. Oh gitu. Kita biasanya kan Paling jauh di mana, Pak, di sini? Berau. Mas Tito yang paling Saya jauh. usah sebelum Saya nggak tahu. Ibu pernah? Newbers. Nyebrang sini kan ada kebun Astra itu kan, Mas Lurus lagi. Pokoknya Astra Honda. Nyubi ada juga di Wakau ya. Oh, ibu baru juga di sini. Baru 2 tahun. Oh, Iya, gitu. Sebelumnya? Di Samarinda. Oh, sama. Iya. Sekarang ya sama Bayu, sama Bapak. Oh iya. Iya. Oke, mungkin boleh say hi next time. Semoga Terima kasih. bisa banyak setelah ada sosialisasi seperti ini. Ibaratnya para siapapun yang melihat video ini tersosialisasikan bahwa memang penting sih kita mau bekerja apapun sebagai karyawan atau bagaimana sebagai owner pun ya kita punya gimana caranya kita men-safety diri kita sebelum terjadi apa-apa, ya kan? Jangan sampai terjadi apa-apa baru aduh gitu. Ibaratnya kalau sebelum terjadinya itu kan sudah ada kartu tarot kartu asla gitu. Sekarang Uno sih Pak. Orangnya kan itu yang jadi akhirnya taruh Pokemon sekarang. Iya benar. Akhirnya buyar nih. Biasanya kita dulu pakai wayang, pakai domino. Sekarang Uno gitu kan. Ya udah ya, tapi namanya alhamdulillah bapak-bapak kayaknya ini memang usianya milenial tapi wajahnya Gen Z. Oke, thank you for your time. Thank you ya. Dan sudah datang di podcast Geniosis. Dan semoga mereka setelah ini bisa lebih baik lagi, Pak. Amin. Ya, bapak-bapak juga sukses. Semuanya kita semua sukses. Amin. Thank you. Bye-bye. Bye. Alhamdulillah. Audio Jungle.